أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah perkenankan kita kembali untuk berkumpul di dalam masjid ini. Bersama-sama kita mempelajari apa yang dapat kita pelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menunaikan kewajiban kita yang disabdakan oleh Nabi SAW. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan menuntut ilmu agama tidak mengenal usia. Dari seseorang dilahirkan, dia harus mau untuk belajar hingga akhir hayatnya. Jadi tidak ada kata saya sudah sepuh, kemudian saya tidak perlu lagi untuk belajar. Kita perlu untuk belajar karena ilmu itu bermanfaat dan kita gunakan di setiap nafas kita. Berbeda dengan makan yang hanya kita perlukan mungkin 1 hari 2 kali atau 1 hari 3 kali. Tapi ilmu itu di setiap nafas kita. Kita melangkah perlu ilmu, kita masuk. Bahkan mohon maaf ke tempat kita buang hajat pun kita membutuhkan ilmu. Apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW berkenaan dengan hal tersebut. Maka tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu tidak terbatas hanya di bangku kuliah saja. Tidak terbatas hanya di pondok saja. Kita harus terus belajar, terus harus belajar. Dan kita melihat para ulama rahimahumullah, banyak di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka untuk menuntut ilmu bukan pada usia yang pada biasanya manusia menuntut ilmu, tapi karena keikhlasan mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka. Nahsabuhum kadzalik wallahu hasibuhum. Lihatlah Syekh Muqbil Al-Wadi rahimahullah, beliau mulai menuntut ilmu di usia 32 tahun. Baru beliau start untuk menuntut ilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau hingga memiliki murid yang jumlahnya sangat luar biasa dan dari seluruh penjuru dunia dan ilmunya tersebar. Dan itu adalah salah satu tanda keikhlasan. Dan kita menghitung hal tersebut yang zahir di hadapannya, tetapi apa yang ada di dalam hati seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan jika kita lihat juga para ulama terdahulu, mereka begitu semangat menyebarkan ilmu dan yang mereka harapkan hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah meminta yang disebut dengan hak cipta dan lain sebagainya. Yang terpenting bagi mereka bagaimana ilmu mereka tersebar. Dan tersebarnya ilmu seseorang itu sangat bergantung juga, para ulama menyebutkan, dari tingkat keikhlasan itu sangat berpengaruh sekali. Lihatlah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Banyak orang yang menulis kitab
yang mungkin jauh lebih tebal daripada tulisan Imam Nawawi. Tapi lihatlah Arba'in Nawawinya Imam Nawawi, tersebar seluruh penjuru dunia, dipelajari oleh semua kaum muslimin dari semua golongan. Pasti mereka mempelajari Arba'in Nawawi. Mereka mempelajari Riyadhus Shalihin. Organisasi apapun, mereka pasti mempelajari kitab-kitab Imam Nawawi. Ini adalah salah satu buah hasil dari keikhlasan seorang hamba. Dan sekali lagi itu yang nampak di hadapan kita, tapi apa yang ada dalam hati seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka tidak ada kata terlambat bagi kita untuk belajar, terus kita belajar, dan jangan pernah memiliki cita-cita yang sederhana di dalam belajar itu. Harus memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi kita kalau mau lihat ke atas itu dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara dunia, sering-sering kita menunduk lihat ke bawah. Jangan sering lihat ke atas. Karena kalau sering lihat ke atas, akan hilang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam perkara agama, kita harus sering lihat ke atas. Jangan pernah merasa kita puas dengan apa yang kita lakukan. Karena di atas sana masih ada orang yang jauh lebih istimewa dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekarang atau hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan sekarang kita masuk ke dalam bab ke-39. Bab ke-39 yaitu al-khusumat. Al-khusumat, perdebatan atau perselisihan. Perdebatan atau perselisihan. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat akthara at-tanaqqul. Sunan Ad-Darimi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, siapa yang menjadikan agamanya tujuannya adalah untuk berdebat dan berselisih dengan orang lain, maka dia akan mudah untuk berpindah-pindah. Jadi siapa yang tujuan dia mempelajari ilmu agama hanya untuk dipergunakan sebagai alat dia berdebat dan berselisih dengan orang lain, maka orang yang seperti ini biasanya akan mudah untuk berpindah-pindah pemahamannya. Akan mudah untuk goyang pemahamannya. Karena tujuan dia belajar bukan untuk mengangkat kejahilan atas dirinya dan kejahilan atas orang lain, tapi dia belajar tujuannya hanya untuk dia jadikan alat perdebatan. Dan begitu banyak manusia di zaman sekarang yang dia belajar tujuannya untuk ini. Tujuannya untuk ini. Dan ini adalah salah satu tujuan tercela dari seseorang ketika dia menuntut ilmu. Agar terlihat hebat di dalam perdebatan. Ini bukan tujuan yang seharusnya dilakukan. Tujuan seseorang itu menuntut ilmu harus untuk mengangkat kejahilan atas dirinya. Kemudian mengangkat kejahilan atas orang lain semampu dia. Bukan untuk dijadikan sebagai alat perdebatan, bukan dijadikan sebagai alat perdebatan. Dan tujuan-tujuan seperti ini sangat banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan yang semisalnya. Di sana ada orang yang belajar tujuannya hanya untuk mendapatkan kedudukan, ada yang belajar tujuannya untuk mendapatkan wazifah atau pekerjaan, ada di antara mereka yang belajar tujuannya hanya untuk mendapatkan ijazah. Maka belajarlah tujuannya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan atas diri kita, kemudian mengangkat kejahilan atas orang lain. Oleh sebab itu banyak para ulama yang lebih senang untuk belajar itu di majelis ilmu seperti ini. Kenapa? Karena di dalamnya banyak keutamaan. Di majelis ilmu seperti ini orang masuk ke dalamnya tentunya dalam keadaan berwudu karena dia harus tahiyatul masjid. Berapa banyak orang yang belajar di ruang kelas yang mereka masuk ke dalam kelas dalam keadaan tidak suci. Bahkan mungkin saja ada di antara mereka yang belum bersuci dari hadas besar. Dan mereka ikut di dalam pelajaran. Sehingga di dalam masjid itu lebih berkah. Kemudian yang kedua, juga di dalam masjid itu tidak ada kursi-kursi dan meja-meja yang mana membuat orang merasa berada di atas tempat tersebut. Berbeda dengan di dalam masjid yang kita berada dalam kondisi yang seadanya. Di sini menunjukkan
bahwa ketika kita belajar di masjid, kita diajarkan untuk memiliki kerendahan hati. Dan belajar di masjid itu lebih istimewa juga. Kenapa? Karena biasanya belajar di masjid atau halaqah seperti ini tidak ada ijazah yang kita nantikan, tidak ada syahadah yang kita nantikan. Kita belajar betul-betul ya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan belajar di lembaga yang formal. Biasanya orang banyak yang terganggu tujuan dan keikhlasannya dengan ijazah yang dia harapkan. Itu adalah 3 hal yang kata para ulama menyebabkan pembelajaran dengan metode halaqah di dalam masjid itu lebih mereka senangi karena 3 hal tadi. Di dalamnya penuh dengan keberkahan karena dimulai dengan kesucian dan dimulai dengan salat tahiyatul masjid. Kemudian juga di sana ada kerendahan hati dan di sana juga lebih mengangkat atau lebih mendukung kita untuk berusaha belajar ikhlas di dalam belajar. Walhasil kembali kepada tema pembahasan, ada di antara manusia yang dia belajar tujuannya hanya untuk mendapatkan ilmu yang dia gunakan untuk berdebat agar terlihat hebat di hadapan orang lain. Maka Syekh Abdul Razak di sini mengatakan, kam min insanin khatara bidinihi. Berapa banyak orang yang membahayakan agamanya. Wala siyama ma'a yusri tawasul abr wasail ittisal al-hadithah. Terlebih lagi di zaman saat ini yang mana dengan mudahnya seseorang itu dapat berkomunikasi dengan orang lain lewat media yang ada. Wa dakhala bila basiratin fi khusumat wa jadalin aqim. Dan berapa banyak di antara mereka yang masuk lewat media-media tersebut tanpa basirah, tanpa ilmu di dalam perdebatan dan pertikaian yang mendalam. Lam tuthmir illa qaswatal qulub. Hal tersebut tidak membuahkan kecuali kerasnya hati, wa dha'fad din dan kelemahan agama, wa dhahabal haya dan hilangnya rasa malu, wa kathratat tanaqqul min fikrin ila akhar dan banyaknya perpindahan pemahaman dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain, wa min ra'in ila ra'in dan dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Biasanya orang yang masuk dalam perdebatan ini dia membawa modal seadanya. Kemudian ingin mengajak berperang dengan negara-negara adidaya. Ya dia akan kalah dengan sendirinya. Berhadapan dengan syubhat-syubhat yang menyambar. Akhirnya bukan dia memenangkan diskusi tersebut, tetapi syubhat-syubhat itu yang akan menempel di dalam benaknya. Dia hafal satu hadis. Orang yang dia ajak berdebat, dia memiliki puluhan hadis yang bisa dilemparkan sebagai syubhat agar menanamkan keraguan kepada orang tersebut. Maka orang yang di masa-masa awal belajarnya, kemudian langsung masuk di dalam arena perdebatan tersebut, biasanya akan mudah berpindah-pindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Kemudian ketika mendapatkan syubhat dari pemahaman yang ketiga, dia akan pindah ke pemahaman yang ketiga. Dan seperti itu terus. Dia akan terombang-ambing dalam hal tersebut. Hingga akhirnya dia merasa putus asa dan dia merasa bahwa yang terbaik baginya adalah tidak berjalan di atas itu semua. Jangan kita merasa bahwa saya sudah cukup dan tidak mungkin akan terjerumus dalam hal tersebut. Lihatlah kisah kemurtadan terbesar di abad ini. Kisah kemurtadan terbesar di abad ini. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar seseorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah ibn Ali Al-Qasimi. Al-Qasimi nisbah kepada ibunya karena ibunya berasal dari daerah Qasim, Saudi Arabia. Sedangkan beliau pada hakikatnya adalah As-Sa'idi karena ayahnya berasal dari Mesir. Tapi lebih banyak dinisbatkan kepada ibunya karena banyak tinggal di daerah Qasim. Ketika usia remaja beliau belajar ke negeri Oman, belajar ke negeri Irak, belajar ke India, hingga akhirnya belajar ke mana? Belajar ke negeri Mesir. Ya. Beliau lahir tahun 1907 Masehi. Ya, 1907 Masehi. Beliau Abdullah Al-Qasimi ini berangkat juga ketika di Mesir belajar di Al-Azhar di tahun 1931 Masehi. Masuk ke Universitas Al-Azhar. Di Universitas Al-Azhar terlihat kecerdasannya, terlihat pemahamannya yang sangat mendalam. Dan beliau saat itu membantah tulisan salah satu syekh
yang ada di Al-Azhar, Mesir. Beliau menulis satu kitab yang judulnya Al-Buruqun Najdiyah fi ikhtisas al-dhulumat fi iktisa al-dhulumat ad-dijwiyah. Beliau menulis kitab tersebut sebagai bantahan atas kitab yang ditulis oleh salah satu ulama Al-Azhar, Mesir. Beliau pun menulis juga kitab Syuyukhul Azhar wa Ziyadah fil Islam. Dengan tulisan-tulisan tersebut, maka beliau pun terlihat kecerdasan dan keluar biasaannya hingga beliau diminta untuk menulis di salah satu penerbit majalah yang ada di Mesir. Penerbit majalah yang ada di Mesir. Dan itu diminta oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah di dalam majalah Al-Mannar. Kemudian beliau menulis satu kitab yang sangat fenomenal yang menjadi rujukan bagi para ulama untuk membantah orang-orang yang menyimpang dari agama Islam. Mereka yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis kitab yang judulnya As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Sebanyak 2 jilid 1600 halaman. Sebanyak 2 jilid 1600 halaman. Buku ini yang beliau tuliskan mendapat respon yang luar biasa dari para ulama Islam. Bahkan para ulama saat itu mengatakan bahwa Abdullah Al-Qasimi dengan menuliskan buku ini, dia ibaratnya telah membeli mahar untuk bidadari surga. Mengapa? Karena berapa banyak orang yang akhirnya memeluk agama Islam, berapa banyak orang yang akhirnya tidak menjadi murtad setelah membaca buku-buku beliau, terutama buku ini, As-Sira' Bainal Wathaniyah, Bainal Islam wal Wathaniyah, yang berjumlah 1600 halaman. Akan tetapi Allah zat yang maha memiliki hati. Abdullah Al-Qasimi yang orang anggap seakan-akan dengan tulisannya tersebut sudah melangkahkan satu kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia terfitnah karena senangnya dia untuk masuk dalam arena perdebatan dan perselisihan. Senang untuk berdebat karena menganggap dirinya sudah memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya mulai beliau banyak keraguan-raguan terhadap surga, terhadap neraka, terhadap keadilan Allah, dan terhadap kekuasaan Allah. Hingga akhirnya pemahaman-pemahaman beliau yang mulai menyimpang itu menyebabkan beliau diusir dari negeri Mesir. Beliau diusir oleh Jamal Abdul Nasir yang saat itu menjadi presiden Mesir, diusir keluar dari tanah Mesir atas permintaan Raja Yaman Utara saat itu, juga karena banyak para penuntut ilmu dari Yaman yang tercemar oleh pemahaman-pemahaman Abdullah Al-Qasimi yang mulai menyimpang. Hingga akhirnya Abdullah Al-Qasimi pergi ke negeri Lebanon atau Lubnan. Di sana penyimpangannya semakin dahsyat. Bahkan dia berada di tengah-tengah para wanita penghibur, kemudian mengatakan bahwa apakah mungkin wanita malam yang cantik ini akan masuk ke dalam neraka, sedangkan nenek-nenek tua yang berasal dari negeri Najd, dari Saudi Arabia, mereka akan masuk ke dalam surga. Itu diantara perkataan yang cukup populer yang keluar dari lisan Abdullah Al-Qasimi. Kemudian dia akhirnya yang tadinya menulis kitab yang sangat menjadi benteng bagi kaum muslimin, akhirnya malah menulis kitab yang di dalamnya banyak terdapat penyimpangan bahkan kekufuran. Di antaranya beliau menulis kitab Hadhihi Hiyal Aghlal, yang mana para ulama menyebutkan bahwa buku tersebut ibarat buku yang berisi bisikan syaitan atas segala keraguan dan syubhat yang ada di dalam pikirannya. Bahkan dia pun menulis kitab Al-A'rab Zahirah Sautiyah, kemudian Al-Insan Ya'si, itu juga di antara buku yang beliau tulis. Maka para ulama kemudian membantah apa yang beliau tulis tersebut, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, dan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Banyak buku-buku yang dituliskan yang membantah tentang Abdullah
Al-Qasimi, yang tadinya menjadi tameng bagi tegaknya tauhid, kemudian dia malah menjadi orang yang memerangi tauhid itu sendiri. Dan dia meninggal di tahun 1996 Masehi. Dan tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa dengan ucapan-ucapan dan apa yang dikatakan di dalam kitab-kitabnya dan ucapan-ucapannya, bahwa Abdullah Al-Qasimi ini telah keluar dari agama Islam. Sehingga kisahnya itu disebut sebagai kemurtadan terbesar di abad ke-20. Bagaimana seorang alim, ulama yang tadinya menjadi rujukan bisa menyimpang. Karena apa? Karena mereka atau beliau itu masuk di dalam perdebatan dan perselisihan. Syubhatnya tidak terurai hingga akhirnya menyimpang. Dan berapa banyak kita saksikan ikhwah yang rajin, awalnya ikut kajian, kemudian masuk di arena perdebatan dan perselisihan, itu biasanya tidak akan bertahan lama untuk hadir di dalam kajian-kajian. Akhirnya meninggalkan keistiqomahan, meninggalkan bahkan sholat dan lain sebagainya. Itu disebabkan orang masuk di dalam perdebatan. Perdebatan itu bukanlah sesuatu yang baik. Karena banyak orang masuk ke dalam perdebatan itu tujuannya bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Mencari pembenaran. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pun pernah mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum itu tersesat dari kebenaran, dari hidayah, kecuali karena mereka mendatangi perdebatan. Karena mereka mendatangi perdebatan. Orang kalau sudah berada dalam hidayah, udah dinikmatin, dia belajar ibadah. Tidak perlu masuk di arena perdebatan. Bahkan Malik rahimahullah mengatakan, al-mira fil ilmi yuqassil qulub wa yuwarrithu ad-dhaghain. Perdebatan di dalam perkara agama itu akan menghasilkan kerasnya hati dan akan menghasilkan banyaknya rasa dendam di dalam diri. Nggak ada baik-baiknya. Ya, tidak ada baik-baiknya. Kecuali orang yang memang punya ilmu dan membutuhkan untuk membantah pemikiran orang-orang yang menyimpang, itu pun para ulama tidak terlalu menyenangi hal tersebut. Walaupun kita diperintahkan untuk membantah mereka dengan cara yang hikmah, akan tetapi kalau dalam forum perdebatan, para ulama kurang menyenanginya. Kenapa? Karena bisa saja ulama tersebut dalam perdebatan menang, mengalahkan syubhat orang tersebut. Tapi belum tentu syubhat itu dapat terurai di benak kaum muslimin yang menyaksikan debat itu. Bisa saja itu tetap menjadi satu penyakit di dalam benak mereka. Tidak terurai dengan penjelasan si alim itu. Dan akhirnya dia terfikir dengan syubhat itu hingga akhirnya menyimpang dan jauh daripada kebenaran. Maka ana nasihati diri ana sendiri dan kita semua, kita di dalam belajar fokus dengan pelajaran. Kalau ada orang yang mengajak berdebat, sudah tinggalkan. Tinggalkan orang-orang yang mengajak berdebat. Ya. Berbeda halnya dengan berdiskusi. Seseorang berdiskusi sesuatu yang baik. Ya. Berdiskusi adalah sesuatu yang baik. Karena bedanya diskusi dengan perdebatan, biasanya perdebatan itu yang dipertahankan adalah mereka mencari pembenaran bukan kebenaran. Kalau diskusi, orang masuk dalam area diskusi adalah untuk mencari kebenaran. Sama-sama mencari kebenaran. Bisa saja kebenaran tersebut berasal dari lawan kita di dalam diskusi tersebut. Ya, lihatlah para ulama Imam Syafi'i ketika masuk untuk berdiskusi dengan ulama yang lain, keluar dari majelis diskusi tersebut, Imam Syafi'i condong kepada pendapat orang tersebut condong kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Karena mereka bukan mencari pembenaran, yang mereka cari adalah kebenaran. Nah, itu yang harus ada dalam benak kita. Walhasil, hindarkanlah diri dari yang namanya perdebatan. Hindarkanlah diri yang namanya perdebatan. Kemudian berikutnya adalah bab al-jihadu bila ilm. Bab jihad tanpa ilmu. Jihad tanpa ilmu. Qala al-Marwazi rahimahullah, qila li Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal, rajulun lahu 500 dirham, tara an yasrifahu fil ghuzu wal jihad, aw yatlubul ilm. Ditanyakan kepada Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal, jadi disebutkan oleh al-Marwazi bahwa Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ditanya oleh seseorang. Rajulun lahu 500 dirham. Seseorang punya 500 dirham. Jadi kalau satu dirham kisaran 50.000, berarti 500 dirham ini berapa? 25 juta lah, kurang lebih. Seseorang punya 500 dirham, punya 25 juta. Apakah engkau melihat
bahwa uang tersebut lebih baik dia gunakan untuk berperang dan berjihad, au yatlubul ilm, atau menuntut ilmu. Kalau orang punya 25 juta ini lebih baik digunakan untuk beli peralatan perang dia ikut berperang, atau dia gunakan untuk menuntut ilmu, belajar. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, "Idza kana jahilan yatlubul ilma ahabbu ilayya." Jika dia termasuk orang yang jahil, maka menuntut ilmu lebih aku cintai. Menuntut ilmu lebih aku cintai. Itu kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Berjihad ibadah yang sangat luar biasa, tapi menuntut ilmu jauh lebih istimewa. Kenapa? Karena seseorang jika berjihad tanpa ilmu, dia akan menghasilkan kerusakan lebih banyak daripada menghasilkan kemanfaatan. Berapa banyak kita lihat orang yang melakukan bom bunuh diri di sana sini beberapa tahun silam, banyak sekali. Rata-rata dari mereka punya semangat untuk menegakkan agama yang mulia ini. Mereka punya semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya tidak disertai dengan ilmu yang cukup. Sehingga mereka menjadi sarana yang empuk untuk orang-orang yang memiliki tujuan tertentu untuk mengarahkan mereka melakukan bom bunuh diri. Dengan dalih surga, dengan dalih bidadari surga, dan lain sebagainya. Harusnya orang yang menyuruh tersebut, kalau memang itu yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan bom bunuh diri, dia akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam hal tersebut. Tidak, dia tidak melakukannya, anak-anaknya pun tidak melakukannya. Anak-anaknya pun tidak melakukannya. Ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Saya dulu ada satu saudara yang Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan beliau, dan termasuk orang yang dicuci pemahaman dan pemikirannya hingga dia berangkat ke satu negeri dan dia menamakan itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena cucian pemahaman tersebut. Meninggal di sana, meninggalkan anak yatim yang masih sangat kecil-kecil, cukup banyak. Suatu hari ketika di kota Mekah ada undangan makan malam waktu itu dari salah seorang kawan. Ternyata ketika kami menyantap makan malam tersebut, ada salah satu dai dari Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah umrah. Dan ternyata dia adalah salah satu tokoh utama dari aliran tersebut. Di tempat itu dia dengan lantangnya mengatakan, siapa di antara kalian yang siap untuk membunuh Fulan bin Fulan? Bayangkan, siapa di antara kalian yang siap untuk membunuh Fulan bin Fulan? Secara gamblang dia mengatakan hal tersebut. Kenapa tidak dia yang melakukannya kalau memang dia katakan itu adalah sesuatu yang baik? Dia membrainwash orang-orang yang ada di sana untuk melakukan pembunuhan. Bayangkan, melakukan pembunuhan. Sedangkan dia sendiri tidak melakukannya. Ternyata dialah yang membrainwash saudara saya juga untuk melakukan hal tersebut. Hingga saya tanya kepada orang itu, antum kenal Fulan bin Fulan? Kata dia, oh iya saya kenal. Dia sekarang, kata saya, telah wafat. Dia saudara saya, meninggalkan anak-anak yatim. Ada 3 anak yang ditinggalkan, anak yatim. Kemudian mendengar hal tersebut, orang itu langsung terdiam. Karena dia merasa bahwa dia tidak melakukannya, dan anak-anaknya pun tidak ada yang pergi melakukannya. Jadi hanya orang saja yang dia brainwash. Orangnya sudah meninggal juga. Jadi yang tokohnya ini ternyata sudah meninggal juga sekarang. Tapi ya meninggalnya ya di tempat dia istirahat. Bukan meninggal di mana? Di medan jihad yang dia katakan sebagai medan jihad. Kan orang kalau mengatakan puasa itu utama, kan dia pasti orang pertama yang puasa. Sholat itu baik, dia pertama yang baik. Tapi anehnya kalau untuk bom bunuh diri nggak ada tuh dari mereka yang melakukan hal tersebut. Atau kalau yang mengatakan itu jihad, di medan jihad di tempat Al-Fulani, mereka nggak berangkat ke sana. Hanya menyuruh orang-orang lain. Itu yang saya pernah katakan juga di negeri Yaman, banyak kejadian. Orang-orang yang saya ingat 2011 itu teriak di atas mimbar-mimbar, kita harus berjihad, kita harus berjihad. Sekarang berada di hotel-hotel mewah di kota Mekah, di kota Riyadh,
Sedangkan rakyat Yaman sampai sekarang menderita karena fatwa yang nyeleneh dari mereka. Dan anak-anak mereka nggak ada juga yang ada di medan jihad yang mereka sebut sebagai medan jihad. Maka jangan mau kita menjadi korban tersebut. Terus harus seperti apa? Kita harus menuntut ilmu, harus belajar. Harus belajar. Kita kalau keluar rumah di antara doa kita kan Allahumma inni a'udzubika an adhil au udhal an azil au uzal an adlim au udlam an ajhal au yuj'al alayya. Allah, aku berlindung kepadamu an ajhal au yuj'al alayya, dari membodohi atau dibodohi oleh orang lain. Jangan sampai kita mau menjadi apa ya ibaratnya? Market dari apa? Dari apa disebutnya itu? Pikiran menyimpang mereka, ya kita dijadikan objeknya untuk menyalurkan apa? Didoktrin ya, untuk didoktrin oleh mereka. Maka menuntut ilmu lebih dicintai oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maka di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, kam min syabin min syababil ummah, berapa banyak para pemuda dari para pemuda-pemuda umat, indafa bila ilm wa ra'a ma yadhunnuhu jihadan wa nusratan lid-din. Mereka maju tanpa ilmu kepada sesuatu yang mereka anggap itu sebagai jihad dan menolong agama. Fakana ma tarattaba ala fi'lihi min al-fasadi a'zam mimma kana yadhunnu annahu sayuhaqqiquhu li ummatihi. Dan apa yang dihasilkan dari kefasadan dan kemungkaran itu jauh lebih besar dari apa yang mereka anggap akan mereka dapatkan untuk umat. Walau jalasa yatlubul ilm ala ahlihi wa hamalatu la absara wa salim. Andai saja mereka mau duduk untuk menuntut ilmu kepada ahlinya, maka tentunya mereka akan menjadi orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu, dan menjadi orang-orang yang selamat. Dan Syekh Umar bin Abdul Aziz pun pernah mengatakan, man amila bi ghairi ilm kana ma yufsid akthara mimma yuslih. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka merusaknya itu jauh lebih banyak daripada apa yang dia hasilkan dari kemaslahatan. Maka ilmu itu sangat penting. Ya, ilmu itu sangat. Jangankan perkara agama, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Perkara tambah kali bagi kurang aja kalau tanpa ilmu akan ngaco. Anak SD belum belajar tambah bagi kurang, coba bapak bilang, coba 10 tambah 5. Dia akan jawab berapa? 7, 4, 5. Ya, kacau. Itu apa? Ilmu matematika dasar. Akan menjadi kacau kalau tidak didasari dengan ilmu. Terus bagaimana agama ini mau ditegakkan tanpa adanya ilmu? Sesuatu yang dasar saja, masak saja masak, ibu-ibu harus pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, bahaya tidak? Bahaya. Dan pengetahuan itu harus disertai juga dengan pemahaman. Kalau tidak disertai dengan pemahaman, bahaya juga. Coba, anak-anak baru belajar masak. Kata ibunya, nak, kamu kalau masak beras, masukkan beras, kemudian masukkan air 2 gelas. Dia masukin beras ke atas ke dalam panci, kemudian dia bawa air 2 gelas, dia masukin juga tuh 2 gelas air di atas berasnya. Kok nggak matang-matang? Kenapa? Dia tahu tapi tidak paham. Ini masak nasi saja. Ternyata selain butuh ilmu, butuh pemahaman dari ilmu tersebut. Terus ilmu agama mau begitu saja itu berubah jadi seorang alim? Nggak bisa. Ya, perlu yang namanya pengetahuan, perlu yang namanya pemahaman. Tidak sekedar hafal, tapi paham. Dari siapa? Dari pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama. Sehingga kita tidak salah memahami nas yang ada. Karena banyak juga di zaman sekarang orang mau dia belajar sebatas hanya mengetahui cover luar, kemudian ingin memahami sebagaimana pemahaman dia. Bahaya yang seperti ini. Ya. Dia tidak percaya kepada pemahaman Ibnu Katsir, At-Tabari, dan lain sebagainya, ingin sesuai pemahaman dia. Dulu ada di Bogor itu tahun 2010 cukup populer, nama kelompoknya Inkar Sunnah disebut. Tidak percaya hadis. Pernah dengar, Pak? Nah, disebutnya kalau di Arab disebutnya Quraniyun. Hanya percaya kepada Al-Quran. Jadi dulu itu di daerah Empang cukup banyak yang kena para pemuda tuh di tahun 2010. Karena mereka sembunyi-sembunyi. Jadi tidak saling tahu dan Masya Allah jumlahnya sangat banyak. Ada saudara kami yang terkena pemahaman tersebut. Dia katakan coba aja hadir. Kita nggak ada sesuatu yang menyimpang kok yang kita pelajari Al-Quran. Saya coba hadir waktu itu tahun 2010. Saya coba hadir di samping saya melihat mereka belajar. Jadi mereka belajarnya begini. Datang yang mereka anggap sebagai kepala dalam grupnya itu, dalam halaqahnya, katakan,
Sekarang kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat kedua. Jadi semua kan baca terjemahan surat Al-Baqarah ayat kedua. Nah, menurut antum apa makna dari surat Al-Baqarah ayat kedua? Yang satu kasih pendapat, Pak. Beres ya. Ini Ibnu Katsir kasih pendapat ya. Beres, yang satu kasih pendapat, yang kedua kasih pendapat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Terus mereka rangkum. Jadi kesimpulannya untuk tafsir ayat 2 itu begini. Kata saya, ini kok bisa begini? Saya katakan ini nggak bisa seperti ini. Ini saya ngobrol sama saudara saya, nggak bisa seperti ini. Itu gimana mau menafsirkan Al-Quran, tetapi tidak memiliki modal yang kuat untuk menafsirkannya. Itu bahasa Arab nggak bisa. Gimana mau menafsirkan Al-Quran? Berarti ente menyelisih ayat Al-Quran, kata dia. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Kalau ente suruh anak dulu belajar bahasa Arab, berarti ente buat anak apa? Susah untuk belajar Al-Quran. Jadi begitu ya. Jadi mereka seperti itu. Anak katakan, antum kenapa tidak membaca pemahaman para ulama berkenan ayat itu? Oh enggak, kita hanya percaya kepada Al-Quran. Taib. Anak bilang, antum tidak percaya kepada Ibnu Katsir. Antum tidak percaya kepada para penafsir yang lain. Kepada Al-Baghawi dan lain sebagainya. Enggak percaya. Enggak percaya kepada hadis Nabi. Tapi percaya kepada penerjemah Al-Quran. Antum baca kan enggak langsung Al-Qurannya. Baca apa? Terjemahannya. Kok bisa? Para ulama yang punya ilmu mumpuni itu enggak ente percayai. Tapi ente percaya sama penerjemahnya. Hadiahnya terdiam tuh. Terus tunjukkan satu dalil dalam Al-Quran yang mana menunjukkan bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Ada tidak dalam Al-Quran? Kata dia enggak ada. Adanya di mana? Di hadis. Terus gimana nanti mau mengingkari hadis? Menganggap bahwa hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Padahal banyak dari hadis itu yang menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ada pada waktu-waktu yang telah ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Waktunya apa? Dijelaskan dalam hadis. Ya. Subhanallah. Akhirnya alhamdulillah MUI juga turun tangan waktu itu. Warga juga alhamdulillah cukup aktif hingga akhirnya terkikis. Alhamdulillah mayoritasnya sudah kembali kepada jalan yang hak. Nah, ini yang diserang siapa? Para anak-anak muda yang semangat tinggi tapi tidak disertai dengan ilmu. Ketika dimasukkan syubhat, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, hingga mereka mengatakan seakan-akan tidak perlu belajar fikih, hadis dan lain sebagainya untuk memahami Al-Qur'an. Ya. Dengan syubhat yang setipis itu saja, mereka bisa tersesat dari jalan yang hak. Bagaimana bayangkan jika syubhat itu semakin besar, semakin kompleks. Maka kalau tidak disertai dengan ilmu, kita pun akan tergelincir. Contohnya tadi adalah Abdullah Al-Qasimi. Maka pentingnya ilmu adalah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bab yang ke-41, asy-syuhrah, ketenaran. Asy-syuhrah, ketenaran. Qala Al-Hasan rahimahullah, in kana ar-rajulu la yakunu faqihan jalisan ma'al qaum fayara ba'dul qaum anna bihi 'ayan wa ma bihi min 'ayyin illa karahiyah an yashtahir az-zuhud. Ada seseorang yang faqih duduk di tengah-tengah kaum. Kemudian sebagian dari kaum tersebut melihat bahwa orang yang faqih tersebut tidak banyak berbicara dan walaupun berbicara terlihat tidak fasih. Pada hakikatnya dia bukan tidak mampu berbicara dan bukan tidak fasih dalam berbicara. Akan tetapi karahiyah an yashtahir. Dia tidak senang untuk menjadi terkenal. Tidak senang untuk menjadi terkenal. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, wa in kana ar-rajul la yakunu jahilan jalisan ma'al qaum fayatakallamu bila ilm wa ma bihi min raghbatin illa an yashtahir. Sebaliknya kata beliau, ada orang-orang jahil yang duduk di tengah-tengah suatu kaum, berbicara tanpa ilmu, maka pada hakikatnya yang dia inginkan hanyalah agar dia menjadi populer atau terkenal. Nah, ini adalah musibah yang ada di tengah-tengah umat saat ini.
yaitu keinginan untuk hubbudz zuhur, keinginan untuk terkenal. Jadi tujuannya yang bagaimana bisa terkenal. Muharram, muhalal, terabas. Kenapa? Ingin terkenal. Yang penting dikenal. Nggak masalah. Punya dasar, tidak punya dasar, nggak masalah. Yang penting bisa dikenal. Diterobos halal dan haram. Ini haram, nggak masalah. Yang penting orang suka, saya akan lakukan. Kenapa? Agar saya menjadi terkenal. Karena kalau diikuti keinginan mayoritas manusia, itu tentunya banyaknya tidak sesuai dengan yang hak. Tidak sesuai dengan yang hak. Berapa banyak ada salah seorang yang keluar dari salah satu stasiun televisi, dulu bekerja di stasiun televisi, dia katakan bahwa materi yang disampaikan oleh pengisi di stasiun televisi itu materi yang telah ditentukan oleh tim kreatif. Dan gak sedikit para pengisi yang dimarahi oleh yang bertanggung jawab atas produksi tersebut ketika serius untuk membahas hal-hal dalam agama. Sampai ada yang menceritakan ke saya disentak-sentak. Ustadz ini adalah entertain, nggak usah terlalu serius katanya. Sampai disentak-sentak seperti itu. Ustadznya iya. Iya. Kenapa? Ya tadi mungkin keinginan untuk terkenal. Keinginan untuk terkenal. Ini keinginan untuk terkenal hubbul zuhur adalah sesuatu yang sangat-sangat membahayakan sekali. Awalnya tujuannya ya untuk mudah menyampaikan ilmu. Kemudian akhirnya udah seperti seakan tidak ada beda antara ustadz pengajar dengan artis. Sampai setiap langkah, setiap gerak, makan di video, minum di video, jalan di video. Sesuatu yang sangat menyedihkan pada hakikatnya, dan ini adalah fitnah yang sangat luar biasa. Dan para ulama tidak menyenangi hal tersebut. Antum pernah lihat sekelas Syekh Al-Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin. Mereka itu hanya ingin diambil gambarnya atau videonya saat mengisi kajian saja, sesuatu yang bernilai manfaat untuk umat, bukan untuk tujuan agar dikenal oleh orang lain. Yang mereka jadikan tujuan adalah bagaimana ilmu mereka bisa sampai dalam ruang lingkup yang luas. Ilmu, bukan ketenaran. Makanya Ibrahim bin Adham mengatakan, ma sadaqallah abdun ahabbus syuhrah. Kata Ibrahim bin Adham mengatakan, orang yang menginginkan ketenaran itu bukanlah hamba yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang menginginkan ketenaran itu bukan hamba yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibrahim An-Nakhi dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kafa fitnatun lil mar'i an yushar ilaihi bil asabi fi dinin aw dunya illa man asamahu Allah. Cukup fitnah bagi seseorang itu ketika orang itu mulai menunjuk dia dengan jari-jarinya. Baik dalam perkara agama atau perkara dunia, kecuali siapa yang Allah jaga. Cukup fitnah bagi orang itu kalau orang tuh fulan, itu cukup, itu aja tuh udah fitnah yang sangat dahsyat, kata Ibrahim An-Nakhi dan Al-Hasan Al-Basri. Baik dalam perkara agama atau dunia, kecuali siapa yang Allah jaga. Kenapa? Orang banyak yang ketika dia dikenal, ditunjuk oleh orang, nengok sedikit, foto dong, ambil gambar dong, video dong, selfie dong. Itu fitnah yang sangat luar biasa. Orang kalau udah diempok-empok, Pak, nggak kelihatan tuh yang mana kebenaran dari kesalahan. Karena orang di sekelilingnya selalu membenarkan apa yang dia lakukan. Dan biasanya orang yang berada di sekitar orang yang diempok-empok ini, tujuannya adalah untuk nebeng agar bisa ikut terkenal. Sehingga ketika yang diempok-empok ini, saya bahasanya diempok-empok ya, pokoknya yang diempok-empok ini melakukan kesalahan, mereka tidak akan mengingkari. Karena mereka masa bodoh dengan dia musalah mau benar, yang penting bisa ikut terkenal. Itu banyak. Ada salah satu tokoh di Indonesia yang cukup dikenal, yang sangat dikenal lah di mana-mana. Saya ingat itu orang-orang di sekitarnya itu, subhanallah, raja-raja, subhanallah ya,
Bisa dikatakan ya, nggak semuanya memang, tapi seperti menjilat. Jadi hanya ikut nebeng terkenal. Katakan itu salah, nggak ada yang nyampaikan. Salah, tidak ada yang menasehati. Pada diam semuanya. Nasihati, dia mungkin ingin kebenaran, ingin yang hak, tapi orang di sekitarnya tidak menyadarkan hal tersebut. Dan ini banyak kejadian. Maka betul yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, cukup fitnah bagi seseorang itu adalah ketenaran. Itu cukup fitnah yang sangat dahsyat sekali. Ya, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Dan kalau orang tuh kalau sudah terkenal, tidak ada lagi tuh yang namanya batasan antara laki-laki, wanita dan lain sebagainya. Sesuatu yang sangat miris, sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya. Apalagi kalau dinisbatkan kepada agama, dinisbatkan kepada agama, sesuatu yang menyedihkan. Kadang yang lebih menyedihkannya lagi, ketika ada satu penyimpangan dari para akhwat misalkan kepada salah seorang tokoh tersebut, ini didukung oleh suaminya. Pak, coba saya mau foto, Bapak fotoin ya. Jadi si fulannya misalkan, anaknya, si istrinya, si laki-lakinya yang apa? Yang ngambilkan kamera. Ini sama Ustadz mau foto-fotoan apa mau ngambil ilmunya? Agar terkenal atau agar dapat ilmunya. Jadi udah kayak apa ya? Sesuatu yang miris. Ya. Bayangkan, ada Ustadz makan, orang pada sibuk, perempuan bercadar-cadar, video, foto. Ini ghirah, kecemburuan suami di mana? Insya Allah Pak, kalau itu dilakukan oleh istri saya ambil handphonenya, mungkin saya banting handphone tersebut. Mungkin ya, saya banting handphone tersebut. Bagaimana laki-laki bisa ridha, istrinya sibuk mengambil gambar laki-laki lain? Mau ustadz sekalipun gak dibenarkan dalam syariat seperti itu. Miris. Dan ini seperti sesuatu yang lumrah. Wanita-wanita yang sudah Masya Allah bercadar, menutup auratnya, sibuk mengambil gambar laki-laki yang lain. Bukan sedang ilmu yang disampaikan. Sedang makan. Sedang makan, bukan sedang menyampaikan ilmu. Sedang makan. Ini adalah satu kemunduran yang harus diluruskan. Bukan sesuatu yang membahagiakan, bukan. Sesuatu yang menyedihkan yang seperti ini. Wanita-wanita bercadar harusnya lebih memiliki rasa malu di dalam beragama. Harus memiliki rasa malu di dalam hidupnya dia. Gak akan dia berani mengangkat handphonenya untuk mengambil gambar laki-laki lain yang bukan tujuan kemaslahatan. Beda halnya kalau ustadznya sedang menyampaikan ilmu, mungkin ingin mendengar manfaat, mengambil manfaat. Maka cemburu seorang laki-laki itu harus ditingkatkan kecemburuan yang halal. Ya. Jangan sampai hilang rasa cemburu kita. Jangan sampai hilang rasa cemburu kita. Ya. Kita sebagai laki-laki, bapak-bapak, harus diingatkan istri-istrinya untuk memiliki rasa malu. Karena rasa malu itu adalah nilai tertinggi yang ada pada wanita. Wanita itu semakin mulia ketika rasa malunya semakin tinggi. Kalau laki-laki itu kan keberaniannya menunjukkan kemuliaan kewibawaannya. Kalau wanita itu pada rasa malunya. Semakin dia memiliki rasa malu, semakin mulia wanita tersebut. Dan ini adalah fitnah yang sangat luar biasa yang disebut asyuhrah. Maka Al-Fudail Ibn Iyad pernah mengatakan, jika engkau dapat tidak dikenal, maka lakukanlah. Maka kenapa engkau harus dikenal, kata beliau? Kenapa engkau harus dipuji dan disanjung? Engkau tercela di hadapan manusia itu lebih baik daripada engkau tercela di hadapan manusia, pada hakikatnya itu lebih baik. Yang terpenting engkau adalah terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang memudaratkanmu jika tercela di hadapan manusia tapi terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jangan dijadikan tujuan untuk mendapatkan ketenaran itu tujuan utama. Jika kita misalkan menyampaikan sesuatu, menyampaikan ilmu, atau Bapak di dunia pekerjaan, kemudian Bapak memiliki satu keahlian, Bapak niatkan untuk menyampaikan ilmu tersebut, kemudian Bapak menjadi dikenal, itu hal lain. Harus disertai dengan banyak istighfar, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diberikan keikhlasan di dalam mengamalkan hal tersebut. Tapi jangan dijadikan ketenaran itu sebagai satu tujuan. Jangan dijadikan ketenaran itu sebagai satu tujuan. Ketenaran itu pada hakikatnya adalah satu musibah bagi orang yang ada di dunia ini. Orang yang sedang hidup, salah satu musibah bagi dia adalah ketenaran.
Tapi jangan sampai kekhawatiran akan ketenaran tersebut menyebabkan dia enggan untuk menyampaikan ilmu. Itu juga sesuatu yang tercela. Jadi kita tidak boleh terlalu kiri, tidak boleh juga tidak mau menyebarkan ilmu tersebut. Tidak boleh tujuannya untuk terkenal dan tidak boleh juga menyembunyikan ilmu. Jadi sampaikanlah ilmu. Jika dalam penyampaian ilmu tersebut menyebabkan kita dikenal, maka kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak membatasi diri agar tidak menimbulkan fitnah bagi kita dan orang lain. Ya. Karena para ulama rahimahullah, sampai kita baca buku beliau, kita baca buku mereka, kita dengarkan ceramah mereka, itu dikarenakan mereka mau menyebarkan ilmunya, tidak menyembunyikan ilmunya. Jadi ketakutan akan ketenaran jangan menyebabkan seseorang menyembunyikan ilmu. Dia tetap harus menyebarkan ilmu, tapi harus selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah ketenaran tersebut yang dapat menjerumuskan dia. Ini sama seperti orang yang mau ibadah takut gak ikhlas. Jangan ditinggalkan ibadahnya, tapi terus ibadah, berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Maka Al-Fadhil bin Iyad pernah mengatakan, seseorang beribadah untuk mengharapkan manusia, maka itu adalah kesyirikan. Dan jika seseorang meninggalkan ibadah karena takut dilihat oleh manusia, maka itu adalah hakikat daripada riya itu sendiri. Ini Al-Fadhil bin Iyad punya pembahasan tersendiri berkenaan dengan riya. Kata beliau, melakukan amalan untuk orang lain itu syirik. Tapi meninggalkan amalan untuk orang lain, itu yang disebut dengan riya. Kadang kita mau sholat sunnah, saya biar sholat sunnah biar dilihat oleh orang lain. Ini bisa masuk dalam kesyirikan, kata Al-Fadhil bin Iyad. Tapi ada orang yang saya nggak mau sholat sunnah, takut dibilang alim, takut dibilang so alim. Udah aja saya tinggalkan. Inilah yang disebut, kata Al-Fadhil bin Iyad, adalah riya. Maka seseorang, apa yang harus dilakukan? Tetap sholat. Sholat, berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Tetap lakukan amalan soleh, jangan ditinggalkan. Karena di luar sana orang banyak yang menampakkan keburukan. Maka kita harus perangi mereka dengan menampakkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak aneh lagi dan tidak heran lagi. Dulu 2010 ke bawah, ketika ada wanita menggunakan jilbab panjang, itu banyak yang mengingkari. Ya. Saya ingat ibu saya pertama kali menggunakan jilbab warna hitam panjang. Saudara tuh banyak yang mengatakan, ini kayak biarawati aja katanya. Ya, subhanallah. Itu 2010-an tuh Pak. Nggak lama. 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Saya ingat dulu pakai gamis seperti ini ke stasiun di Jakarta tahun 2010. Saya jalan tuh. Saya ditertawakan oleh satu gerbong kereta. Waktu itu kereta masih naik di atas tuh. Belum full AC seperti sekarang. Tuh saya ngelihat ditertawakan. Saya kebayang aja nih kayaknya kalau bawa laras panjang nih enak nih. Subhanallah, lagi membayangkan itu, ada besi, sayanya tersangkut Pak, mau jatuh, itu ketawanya tambah kenceng Pak, sama satu gerbong. Nggak tahu ditertawakan apa, mungkin ada yang nyeletuk apa, mereka menertawakan sambil menunjuk saya, pakai gamis, ya. Aneh. Sekarang Masya Allah tabarakallah, ya, sesuatu yang biasa, apalagi di Jakarta wanita pakai cadar sekalipun udah menjadi sesuatu yang lumrah. Ya. Dulu tuh nggak seperti itu, 2010 belum lama, ke bawah tuh nggak seperti itu. Ya. Maka Masya Allah, itu salah satu kenapa bisa sekarang ini bisa berubah pemahaman atau pemikiran masyarakat, karena banyaknya orang yang menampakkan kebaikan itu di tengah-tengah umat. Orang yang semangat untuk menyebarkan ilmu di tengah-tengah umat, baik dengan lisannya, baik dengan tulisan di media sosial, baik dengan sikapnya dia dalam keseharian. Ya, itu juga tidak kalah penting. Karena kalau dengan mic saja Pak, dengan ceramah saja, kalau kita membatasi bahwa ibadah itu atau dakwah itu hanya dengan mic saja, di masjid ini yang hadir banyak nih, puluhan. Kalau dakwah itu hanya sebatas yang megang mic saja, sayang Pak. Dakwah tidak sebatas dengan mic saja. Bapak selesai dari kajian, di luar sana, dan komunitas masing-masing itu dapat berdakwah yang sangat luar biasa. Dengan sikap kita, dengan kelakuan kita, dengan akhlak kita, dengan nasihat-nasihat kita. Mungkin itu lebih mengena daripada saya berbicara di depan bapak-bapak sekalian. Mungkin itu lebih manfaat. Dan itulah gerilya para tulab, itulah yang menyebarkan ilmu, yang menyebabkan sesuatu yang tidak asing lagi ketika seseorang menampakkan keislamannya di tengah-tengah masyarakat. Itu sesuatu yang harus kita syukuri. Sambil kita terus beristighfar memohon ampun kepada Allah, jangan sampai kita terfitnah dengan yang namanya asyuhrah. Terfitnah dengan yang namanya asyuhrah atau ketenaran. Karena
kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membinasakan seseorang, akan menjauhkan seseorang dari kebenaran. Dan ingat tadi, jangan sampai kita menjadi the youth, orang yang tidak memiliki rasa cemburu kepada mahramnya, ya. Harus punya rasa cemburu terhadap mahram kita, terhadap istri kita, ya. Jangan dibiarkan mereka melakukan satu hal yang menghilangkan rasa malu mereka dan mengikis rasa malu mereka. Kita punya tanggung jawab untuk melindungi mereka. Ini fitnah yang, ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. 3 bab yang telah kita bahas, yaitu al-khusumat, perdebatan tidak mendatangkan kemaslahatan, maka hindarilah perdebatan. Kemudian jihad tanpa ilmu hanya akan menimbulkan kebinasaan. Dan yang ketiga adalah berhati-hatilah dari fitnah asy-syuhrah, yaitu ketenaran. Karena Rasulullah pun pernah bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi, ya, al-khafi, yang tidak terkenal. Dia beribadah, menyebarkan sesuatu, tujuannya adalah bukan untuk mendapatkan kedudukan atau ketenaran di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya hanya untuk menyampaikan ilmu. Enggak masalah Bapak hadir di satu kajian menyampaikan ilmu, misalkan, atau Bapak menjadi panitia kajian yang hadir 1 orang, 2 orang, sama 100 orang, nggak usah jadi perbedaan. Ya, jangan karena saya bikin kajian yang hadir cuma 1 orang, udah nggak jadi kajian lagi. Jangan. Bisa saja dari 1 orang ini manfaat untuk apa? Orang banyak. Saya sering katakan tuh, saya dulu ketika belajar ada satu muridnya Syekh Mukbil namanya Syekh Muhammad As-Somhi. Beliau itu muridnya nggak pernah lebih dari 6 orang. Murid seniornya Syekh Mukbil Al-Wadi. Muridnya nggak pernah lebih dari 6 orang. Bahkan di akhir saya belajar sama beliau itu, sebelum pulang itu sisa tinggal 2 orang. Tapi tiap hari beliau ngajar, tiap hari Pak. Tiap ba'da isya beliau mengajar, tidak ada liburnya. Tiap hari beliau mengajar kecuali Jumat, ya. Tiap hari beliau mengajar, tidak ada kata libur. Kecuali kalau ada yang meninggal baru beliau tidak mendapatkan apapun. Terus kita katakan, Masya Allah ilmu antum gitu. Nggak sayang nih, cuman 2, 3, 4, 5. Nggak masalah kata dia. Mungkin dari 2, 3, 4, 5 ini dapat menyebarkan ilmu. Maka saya sering ingat itu ketika duduk misalkan di atas meja atau ketika berkhutbah di hadapan ada 30 orang, 20 orang. Ingat bahwa mungkin beliau sekarang sedang istirahat, sedang tidur. Dapat faedah dari keutamaan yang beliau sampaikan ilmu kepada saya. Ya, maka jangan pernah berkecil hati. Itu yang jadi pelecut semangat untuk kita. Saya ingat dulu pernah ada daurah dengan Ustadz Lutfi Abdul Jabbar, kita bikin daurah di IPB. Dari flyer sih keren Pak, flyer daurah ya. Pas kita datang ngisi, kan panitianya ada 3 orang Pak. Ternyata yang ikut kajian itu cuman panitia doang 3 orang. Saya dan Ustadz Lutfi, berarti berlima waktu tahun berapa? 2014 mungkin. Ya udah, kita berlima aja. Pertama Ustadz Lutfi isi kajian, kita hadir. Udah itu saya naik, isi kajian sedikit, ya udah selesai. Ya. Panitia dong, ternyata nggak ada yang mau datang yang lain. Ya nggak masalah. Panitia itu semoga dapat manfaat dari ilmu tersebut. Jangan pernah berkecil hati untuk menyampaikan ilmu. 1, 2 orang nggak masalah. Jadi kalau ini masjid ada berapa puluh nih, nanti misalkan suatu saat sisa tinggal 1 yang pegang kamera doang, nggak masalah. Kita tetap insya Allah lanjut ya. Tetap lanjut. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.